Evi Masamba yang sekarang ini juga selain jualan bakso, dia juga rajin punya konten TikTok ya Bu ya. Rajin, nggak ada Kayak kerjaan apa lain. sih? Coba kita lihat kalau Evi Masamba punya TikTok itu gimana gayanya. Coba lihat. Bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Iya. Ini kegiatan di masa pandemi ya punya TikTok, lumayan loh followersnya udah lumayan. Lumayan sih. Ya buat mengisi waktu. Jadi kan sekarang kan lagi pandemi, job offer pun juga kan udah nggak bisa nyanyi off air keluar kota karena kan emang nggak boleh. Dan ya udah mengisi waktunya main Ngisi TikTok-TikTokan di waktu dan rumah. supaya orang juga masih ingat nih lo suaranya Ya. Evi Masamba gitu ya. Terus ini ada lagi juga berita, ini baru ya awal tahun ini ya kamu mengalami keguguran Iya. bayi Keguguran kemarin, sempat kemarin ya. keguguran. Dan ini kan walau usianya kandungannya baru 4 minggu ya atau berapa? Nggak tahu, yang pastinya muda banget karena Kamu nggak tahu kalau hamil? aku nggak tahu. Tapi kamu tetap rasa sedih ya? Ada perasaan Kayak sedih? pastinya sedih banget ya karena emang posisinya waktu kemarin itu lagi kayak pengen punya baby deh gitu kan, jadi kangen hamil. Ternyata Evi hamil, cuman ya itu Evi nggak tahu kalau ternyata aku tuh hamil. Dan posisinya Evi tuh juga lagi diet berat, itu suntik lemak segala macam. Dan pagi-pagi tuh tiba-tiba kok banyak darah, dan aku tanya ke suami, ya ini kok ada darah banyak bangetnya, padahal kan aku belum waktunya ini kan dapat gitu kan. Tiba-tiba yuk kita ke dokter, dan kita aja udah habis tes pack dan itu garis 2. Dokternya bilang, oh ini babynya udah nggak bisa dipertahankan karena darahnya kalau makin keluar terus gitu nggak bakalan bertahan. Ya udah sedih banget. Aku tuh sampai seminggu nggak ini, Nggak apa? kayak stres gitu, mikir kok aku Sedih bisa lah pasti. hamil ya, kok bisa gini ya, kenapa aku nggak tahu, sedih. Jadi ada sedih menyesal, banget. sedih karena Iya. masa nggak tahu ya. Betul. Terus nah sekarang gimana? Ini kan kalau sebelumnya kan ada ya pengen tapi belum berencana. Apa sekarang nih katanya berencana? Jangan dulu deh, jangan dulu. Takutnya nanti kalau hamil lagi ntar berantem sama laki gue. Nah, ini nggak hamil aja juga ini ada curahan hati Evi Masamba Apakah nih itu? tentang kecanduan suami main game. Ini ada artikelnya, coba ini. Viral, Evi Masamba sindir suami yang kecanduan main game, ungkap kebiasaan buruk hingga disebut abai. Disebut abai. Ini beneran kesel atau cuman konten doang nih, Bu? Itu sih kayaknya bukan konten, beneran itu waktu kayaknya itu gosip yang pas aku hamil deh kalau nggak salah. Oh, itu curahan hati pada saat hamil. Iya, Oh ya, itu Juni curahan 2020. hatiku waktu itu. Jadi kan emang Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Main gamenya bareng? Malah sekarang aku ketularan main game sama dia. Makanya tadi pas nyanyi tuh kursinya Iya, ada kursi main kursi game tuh, ya game. kan? Oke, ini kita mau tunjukin foto buat kamu nih. Wow. Dua anak ini dari ajang yang samain. 3 hal yang kalau kamu lihat mereka ini apa yang terlintas cepat di benak kamu selain kembar dan baik. Anaknya suka ganggu. Gengges ya. Dia Terus suka ganggu pas zaman kompetisi, suka berantem sama aku. Serius? Serius. Yang mana? Yang Iki apa yang Ido? Berdua. Berdua mereka tuh Mereka berdua. sengaja Tapi apa gimana? anaknya baik. Anaknya baik banget. Gangguin kamu gimana gangguinnya? Ya namanya waktu kompetisi kan kita masih polos-polos kan. iya, Dia iya. masih kecil juga waktu iya, itu kan, masih umur berapa? 16 apa Jahil berapa lah gitu. pokoknya. Jahil banget. Dari semua anak-anak dia, maksudnya dia muda waktu itu. Evi kan agak udah ini kan umurnya. Digangguin sampai digigitin sini gue Iya, nih kiri astaga. kanan saking bandelnya. Tapi Oke, anaknya baik. Sekarang alhamdulillah dia udah Satu udah punya anak. ya punya kan? anak ya? Beneran ya? Iya, sama kayak kamu. Kamu punya anak, dia juga punya anak. punya Oke, anak. ini aku tanya nih, kamu diem-diem aja tapi ya. Iya, aku jujur. diem, Ya, keep aku- silent, Aku nggak nggak boleh. mau ngomongin gini. Kalau menurut kamu suaranya bagusan mana sih Iki sama Ido? Bagusan mana Ih, suaranya? jebakan banget ini pertanyaannya ya. Bagusan mana suara Iki atau suara Ido? Bagusan gua suaranya. Enggak, pilihannya cuma Iki sama Ido. Bagusan mana suaranya? Mereka masing-masing punya Oh, Iki apa Iki? Aduh, Kelemahan ya Allah. Iki apa kelemahan Iki? Nah. dia
kurang cengkok. Kurang cengkok. Iki. Ya, masih mau belajar lagi. Kalau Ido, jujur Ido. loh, ini jujur Iya, loh. iya, Gua iya. jangan Kalau banget. Ido, Gua Ido. takut kayaknya orangnya ada deh. Ido, kalau Ido. Enggak ada Ido. Sama. Lah, Sama juga. Ya Kurang namanya ceng- orang kembar, Oh, ya, pasti kurang- sama dong. Berarti dua-duanya kurang bagus dong. Bukan kurang bagus, belajar lagi. Kita panggilkan Iki dong. Aduh, jahat dong gue. Jahat. Kenapa Kak Epi? Sengaja gue sengaja. Kenapa? Jahat Kan banget. dulu kamu sering digangguin, digigit-gigitin sama mereka. Gantian sekarang bahwa mereka nanti akan kita minta belajar cengkok. Ganti bahasa, ajarin Mbak. dong. Tapi sebelumnya mereka kita tes mental dulu ya. Sebelum kita dudukan salah satu di kursi Durjana. Kita ada dulu profil mereka berikut ini. Rizky Syarifuddin dan Rido Syarifuddin, kembar berusia 24 tahun ini merupakan jebolan ajang pencarian bakat dangdut tahun 2015. Rizky yang menikah dengan Nadia Mustika pada 17 Juli 2020 setelah ta'aruf selama sebulan ini telah menjatuhkan talak kepada Nadia pada 22 Agustus 2020 atas permintaan mertuanya. Saudara kembar asal Medan ini ketika ditanya soal hasil tes DNA saat menjadi bintang tamu Rumpi pada 8 Juni kemarin menjelaskan bahwa tidak akan mengungkapkan hasilnya ke publik dan hanya boleh keluarga yang tahu. Setelah 15 Juni kemarin, Rizky rajin memposting foto anaknya, Bayi Haki Syakir Ramadan di Instagram, bahkan terlihat jalan-jalan bersama Nadia hingga didoakan netizen agar kembali rukun. Benarkah Rizky sudah menerima anaknya karena hasil tes DNA-nya positif anak kandung? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Ya, karena udah sering datang, akhirnya saya bisa membedakan yang mana Iki, yang mana Ido. Ini adalah Iki di sebelah kanan saya. Iki di kursi ini. Yakin ini Ki? Iya, yakin. Ada jenggotnya. Itu enggak. Ki, ini Ki. Tahu. Oke. Iki, kamu di sini. Aku akan membacakan beberapa kalimat. Kalau kamu mendengar kalimat yang aku bacakan, apa yang terlintas cepat di benak kamu, utarakan ya. Lihat ke kamera ya. Apa reaksi kamu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat Durjana berikut ini? Iki, sekalinya posting sama anak, cuma buat endorse doang. Apa yang terlintas di benak kamu kalau mendengar kata itu? Kehidupan Iki. Kehidupan Iki. Iya, jadi Iki yang tahu semuanya. Iki, otot sama sensasi kok sama-sama gede. Beda tuh. Beda tuh. Kalau otot mah kan untuk olahraga, kesehatan. Iki, apa yang terlintas di benak kamu kalau kamu mendengar kata tes DNA? Apa ya? Apa yang kamu rasain kalau dengar kata tes DNA? Apa? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Apa yang terlintas di benak kamu kalau kamu mendengar kata menikah muda? Tantangan. Tantangan. Apa yang terlintas di benak kamu kalau mendengar kalimat untung Lesti nggak jadi sama Iki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Iki. Di sebelah sana Ido udah ngeliat mau bantuin jawab kayaknya ya Ido. Ini lah kalau kembar ya. Orang saudaranya taruh di sini, yang deg-degan saudaranya di sini ya kan? Ngeliatin gini. Aku ikut merasakan ketegangannya di sebelah sini. Mendasar ada kembar dua-dua ini. Oke, baiklah. Gimana deg-degan ya? Cari kursi pedes. Kalau ini kursi panas kan kalian udah biasa ya. Siap, Di kursi ini biasalah aku akan bertanya-tanya dan jawab dengan jujur ya Iki. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Iki lagi. Iki, fitnah atau fakta Iki? Perlu Iki. dijelasin nggak? Boleh. Kamu bantu jelasin? Boleh. Kalau di sini. Fitnah atau fakta Iki bahwa sebenarnya hasil tes DNA anak kamu udah keluar dan hasilnya adalah positif memang. Anak kamu fitnah atau fakta? Apa ya? Ya, ini bahaya. Hah? Bahaya ini. Fitnah atau fakta? Ya itu Iki yang tahu lah. Nah, tapi memang udah ada tesnya, hasilnya udah ada ya? Iki yang tahu kan suatu proses itu kan bisa jadi, bisa enggak, bisa keluarga yang tahu, semuanya itu suatu proses. Tapi udah keluar hasilnya.
Maksud Anda, Bu? Hasilnya udah keluar belum kan? Udah ada ya, udah ada hasilnya ya. Nggak ada yang ngapa-ngapain sih. Nggak ada Yang ngapa-ngapain. penting kita mediasi diri aja. Oke, baiklah. Tapi hasilnya, suasananya saat ini bila digambarkan dengan sebuah kata, Sebelumnya pun kan habis dari kemarin itu banyak yang menduga-duga dan untuk apa menjelaskan juga gitu. Mereka juga udah menggiring opini dan membuat opini sendiri. Jadi Jadi kamu tidak kenapa merasa- harus menjelaskan gitu dan nggak perlu juga. nggak perlu dijelaskan. Tapi kalau kamu bisa menggambarkan situasi hubungan kamu saat ini, Ya, itu tapi gimana? kan kita kan berharap meminta yang terbaik Yang gitu. terbaik. Bukan untuk Iki yang terbaik, tapi Nadianya enggak, tapi untuk kedua-duanya harus baik. Jadi sekarang yang kamu rasain apa? Harus dua-duanya yang baik gitu. Perasaan, itu kan harapan. Rasanya apa? Rasa senang, Kalau lega? rasanya seneng, lega dan alhamdulillah ya berusaha untuk semuanya itu akan baik. Baik, jadi sudah lega, sudah semakin baik begitu ya? Alhamdulillah. Gitu, insya setuju Allah. nggak jawabannya? Setuju. Kalau nggak, ya bantah aja kalau dia. Setuju. Setuju Kak. Setuju ya? Setuju Sudah banget. semakin baik, semakin lega. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah semakin tenang gitu ya. Oke, baiklah. Soalnya kemarin Bang terakhir mereka komit. Ya kok mereka salah ya? Harusnya dia doang ya. Kamu kan gak ikut-ikutan ya. Apapun hasilnya ya, Iki akan menyimpan itu karena itu adalah urusan private Siap. gitu ya. Karena ini berkaitan dengan banyak pihak. Jadi ya udahlah apa yang terjadi ya biarlah mereka berproses di dalamnya gitu ya. Ridho, fitnah atau fakta? Pas kemarin kalian jalan sama Nadia dan Syaki, kamu sengaja lebih banyak posting momen bareng Nadia biar orang-orang penasaran dan impression Instagram kamu naik. Fitnah atau fakta? Aduh, fitnah kali. Jadi tumben kamu postingnya banyak sama Nadia dibandingkan sama saudara kembar kamu. Iya, Ada hasil di mana statistiknya coba? gitu ya? Enggak ya? Enggak dong. Bukan, Enggak, sama karena memang hati Ido sayang banget sama Syaki. Kan Oh, dari sama awal Syaki. juga dari pertama lahir juga kan Ido sayang. Iya, banget iya, iya, sama iya. Syaki. Kamu banyak postingan sama Syaki tuh Biar mancingan. pancingan apa? Biar kamu mau Cepat segera nyusul menikah. Oh. Mana tahu ada yang nonton yang calonnya. Biar cewek-cewek pada gini, iya Allah imut banget sih Ido kalau gendong bayi gitu ya. Udah pantas gitu. Bukan di situ kali dilihat. Tapi boleh ceritain gak sih suasana apa sih kemarin itu dalam rangka apa sih? Kita senang juga ngeliatnya Kak, ya kalian kumpul bareng, pergi bareng, ada Syaki Ido juga. apalagi Ido seneng banget. Senang banget. Dan itu kita lagi ini sih makan siang terus tadinya memang udah janji sama Syakinya untuk jalan Car Free Day. Cuman kan Katanya di Bandung. di Bandung lagi lockdown ya, nggak bisa untuk berkerumun. Jadi alhamdulillah siangnya kita jalan makan bareng. Makan bareng, momen bareng sama Syaki lah. Seneng lah. Nggak, itu kan yang kita lihat karena kalian udah posting secara terbuka dan banyak gitu. Sebenarnya itu sebelumnya juga pernah terjadi seperti itu atau baru kemarin itu secara leluasa bertemunya? Bagaimana? Sebelumnya udah Sebenarnya permasalahan itu alhamdulillah memang ada setiap rumah tangga ya gitu. Cuman agak sedikit kisruh dan ramai gitu karena memang netizen dan banyak orang-orang yang terlibat. Gitu. Itu yang membuat semakin kacau gitu sebenarnya. Tapi kalau kita omongin secara baik-baik alhamdulillah untuk menurunkan ego masing-masing tuh tetap kita Bisa ya? bisa. Bisa. Jadi ternyata komunikasi silaturahmi bisa terbuka lebih baik Baik. saat ini. Makanya ketemunya juga auranya tuh lebih happy gitu ya. Iya dong. Kok kamu yang lebih bahagia? Kenapa kamu yang lebih bahagia? Karena kamu bisa itu ya. Karena Iki yang ngalamin, ide yang tertekannya kali. Iya bener. Jadi udah agak sedikit lega nih kalau begitu gitu. Rizky lagi. Fitnah atau fakta Rizky? Bahwa kamu sebenarnya juga ingin terus menjalin tali silaturahmi dengan Lesti. Bahkan kalau diundang ya pasti kamu mau datang ke acara lamarannya. Tapi sayang, sungguh sayang, kamu nggak diundang dan bahkan kamu sudah di-unfollow sama Lesti. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.